Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Sobat Bajah Kejari Cilegon. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Salam Bajah, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Oke, Desi. Ya, Kakak Amet. Di pagi yang cerah. Ya, sangat cerah ya. Sangat cerah hari ini. Kebetulan Cilegon ini belum diguyur hujan sudah beberapa bulan. Oh iya. Di tempat kita ini sekarang kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Dibilang jauh tapi satu kantong. Dibilang dekat tapi Beda ini atas dan bawah gitu. betul, ya. jarang ketemu kita. Jarang ketemu. Iya, jarang ketemu kita. Siapa ini Kak Amet kira-kira bintang tamu kita? Bintang tamu kita ini adalah Ibu Email, dan mungkin kita biar lebih akrab kita panggil Kak Email ya. Kak Email. Masih muda juga. Masih muda juga. Selamat datang Kak Email di podcast kantor sendiri ya ini Kak Amet ya. Kayaknya lebih pas kalau aku yang bilang selamat datang. Oh iya. Benar. Iya. Karena yang punya kantor beliau. Iya benar. Beliau ini kepala sub bagian pembinaan. Iya. Membawahi seluruh pegawai tata usaha di kantor Kejaksaan Negeri Kejaksaan Cilegon. Negeri Cilegon. Benar sekali. Hubungan apa beliau hadir di podcast kita hari ini adalah jadi seperti ini nih Kak. Kemarin saya beberapa kali scroll di media sosial media ya Kak ya. Di Instagram, di Twitter, beberapa kali juga lewat Facebook. Ada pemberitaan soal penerimaan aparatur sipil negara Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, saya takutnya itu berita hoax Kak. Mungkin bisa Kakak jelaskan ke rekan-rekan Sobat Adiaksa Kejaksaan Negeri Cilegon, bener nggak sih itu berita? Kalaupun bener, kapan sih waktunya? Ada kapan? info kalau Kejaksaan ini lagi buka formasi gitu ya Betul. Kak Amet ya. Nah kita mau klarifikasi sama yang punya kompetensi soal itu. Benar. Gimana Bu? Oke, terima kasih. Jadi benar atau tidak sudah pasti benar. No, Ya, oke. berarti bukan hoax. Berarti bukan dong, hoax. bukan ya. Bukan Ya. hoax. Ini Iya, kita iya. seluruh Satker Satuan Kerja Kejaksaan RI di Indonesia ini dalam minggu-minggu ini kita gencar mensosialisasikan adanya rekrutmen CASN dan P3K. Oke. Ini menarik loh, karena formasi yang akan diisi ini banyak sekali nih tahun 2023 nih. Alhamdulillah nih, ya. Untuk ASN sendiri, aparatur sipil negara, itu formasinya ada 7.846 formasi. 7.846 Ya, 7.846 posisi ya, rekrutmen ya. Nanti dari 7.846 itu ada 4 formasi yang akan diisi. Ada 4 Ya. formasi. Jaksa, Oke. kemudian petugas barang bukti, Oke. kemudian pengelola penanganan perkara, dan penjaga tahanan, pengawal tahanan. Iya. Pengawal tahanan. Nah, untuk P3K itu sendiri itu ada 249 formasi. Ya, jadi ini bukan angka yang sangat kecil loh. Jadi kalau ini nggak kita sosialisasikan ke masyarakat, takutnya masyarakat itu akan terlewat akan informasi. Betul, ini. iya Kak. Nah, Makanya kan apalagi sekarang ini kan ya mungkin itu salah satu cara kejaksaan mungkin menjawab bahwa sebegitu banyaknya jumlah usia produktif pekerja yang belum mendapat pekerjaan. Nah, itu mungkin bisa jadi kesempatan ya Kak ya. Iya, betul. Kalau diingat-ingat ini jumlah terbanyak ya. Sepertinya 7.000 loh ini. Dan hanya 4 formasi yang dibuka ya. Jadi untuk jaksa sendiri itu 2.000 formasi. Oke. Kemudian petugas barang bukti itu ada 1.446 formasi. Dan pengelola penanganan perkara itu ada 2.142 formasi. Ya.
dan kemudian pengawal tahanan itu 2.258 formasi. Oke. Gitu. Jadi total 7.846. Iya. Ini calon jaksa 2.000. Calon Wah. jaksa jadi kebayangkan ini. seberapa banyak formasi yang bisa dicoba oleh Iya. rekan-rekan sobat jaksa semua, Iya. sehingga bisa menjadi rekan kami di sini. Iya, Mm-mm. bergabung ya. Bergabung bersama Menjadi kami. insan adiaksa. Menjadi insan adiaksa. Kira-kira nih Kak Imel ini pembukaannya kapan ini? Udah mulai kapan nanti bisa daftar atau Iya. diaksesnya di mana gitu? Pendaftaran itu nanti per tanggal 16 September akan dimulai tanggal 16 September 2023 ya. Nah, ini perlu masyarakat ketahui nih. Oke. Untuk update informasi yang terpercaya dan terupdate dan resmi ya, Oke. itu ada di situs ya di Biro Pek Kepegawaian Kejaksaan RI. Ya, Biro Pek Kejaksaan RI. Itu bisa masuk melalui Instagram Biro Pek Kejaksaan atau bisa langsung mengakses biropekkejaksaan.go.id. Oke. Jadi tinggal diakses ke linknya betul. itu ya. Semua informasi terupdate, resmi dan terpercaya melalui dua sistem situs informasi itu. Jadi kalau ada informasi-informasi misalnya itu yang dibuat semacam grup WhatsApp untuk Oke. informasi itu tolong masyarakat jangan sampai salah mengakses informasi Betul, yang betul, tidak betul. terpercaya ya. Jadi kita harus informasikan bahwa situs resminya silahkan masuk ke Biro Pek Kejaksaan di laman Instagram media sosial ataupun ke biropekkejaksaan.go.id. Terus semua lengkap di situ Di informasinya situ ya. Kan? informasinya yang terupdate dan resmi serta terpercaya. Kelengkapan untuk mendaftar apa saja, Iya. formasi yang bisa di Iya. apa saja. Betul. Terus masa waktunya sekarang ini sudah tahapan apa, itu semuanya lengkap di situ ya kan ya? Iya, iya. Nah, nanti untuk pendaftaran untuk perekrutan secara nasional, Oke. untuk perekrutan secara nasional itu pendaftarannya itu nanti melalui portal sscasn.bkn.go.id ya. Oke. Untuk pendaftarannya nanti di situ. Ya, saya ulangi di portal sscasn.bkn.go.id ya. Pendaftarannya di situ. Itu pendaftaran Ya. di situ. Mungkin ada yang mau tanya juga kan, mungkin misalkan saya warga Adiaksa atau mungkin saya warga Cilegon, saya mau daftar untuk kegiatan itu, saya sudah itu, tapi kan pastikan kita nanti akan menyerahkan Administrasi pendaftaran. berkas-berkasnya. Itu bisa nanti untuk itu saya serahkan kemana sih Kak? Oh, sekarang udah bisa dilakukan melalui digital loh. Oh, Jadi sudah nggak usah digital, Kak? repot-repot lagi. Oh, oke, Daftarnya oke. udah online, penguploadan juga online. Tapi masyarakat harus bersabar dulu Oke. karena informasi mengenai persyaratan-persyaratan khususnya itu Ya. belum kita open. Oh, Belum gitu. dibuka Iya, dulu. iya, iya, Nanti ketika sudah ada update dari Biro Kepegawaian Kejaksaan RI pasti akan kita informasikan, dan khusus untuk Kejari Cilegon nanti akan ada di website di Instagram kita pastinya. Ditunggu ya sobat-sobat biasa ya. Sabar Mungkin ya. mungkin dulu Kak Imel, Kak Ahmed ini daftarnya pakai manual. Mana? Saya kemana-mana pakai map coklat. Jadi udah daftar Kayaknya online, terus bawa dokumennya lagi gitu bawa ya. dokumen kertas kuning saya. Nanti lagi dulu. Udah kayak sales asuransi. Waduh, angkatan tua berarti ya. Iya. Pasca kemerdekaan kayaknya. Tapi alhamdulillahnya bisa bergabung di Insan Adiaksa. Alhamdulillah, makanya kita buka diskusi ini supaya menjadi informasi buat rekan-rekan Adiaksa, Ya. calon rekan-rekan Calon. Adiaksa yang mau mendaftar. Itu semua sudah sudah digital semua, yang nggak perlu kemana-mana bawa map, takutnya hilang nanti ijazahnya segala macam, sudah terdigitalisasi semua. Udah Makanya sistem elektronik ya elektronik sekarang semua, ya. iya. Canggih zamannya Betul, sekarang. betul, betul, betul. Nah, ini kan Kak Ahmed, Kak Imel ini adalah seorang jaksa juga nih.
Betul. ya kan? Iya. Mungkin sobat-sobat baja di luar sana itu, Mhm. aduh, pengen nih kayak Kak Imel, pengen kayak Kak Amet gitu kan, mau melamar jadi insan adiaksa, apa sih yang harus dipersiapkan menjadi seorang jaksa itu, Iya, Kak betul. Imel. Nah itu bagaimana kiat-kiatnya? Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana pengen gitu. Iya. Iya kan? Di luar dari persyaratan khusus yang nantinya akan diinformasikan, tetapi Oke. kalau kita mengacu kan ada juga persyaratan umum, Iya. ya, yang termuat di dalam Undang-Undang Kejaksaan RI ya nomor 11 tahun 2021 setelah diperbarui ya. Oke. Tentunya ada beberapa persyaratan. Pastinya minimal standar minimal pendidikan, Iya. ya. Syarat minimalnya itu harus sarjana hukum. Itu minimal ya. Ya. S1 minimal S1. Dan itu hukum ya, Kak S1 Imel. sarjana hukum ya? Ini untuk calon jaksa ya, Ya. syarat calon jaksa. Kemudian usia ketika melakukan pendaftaran itu ya 23 tahun minimal, 18 tahun. 18 tahun ya syarat. Nah, sekarang ini kalau teman-teman ingat dengan tahun-tahun sebelumnya itu kan ada syarat minimal usia ya. Ya. Betul. Kalau dulu itu ya seingat saya 21 tahun. Nah, Betul. sekarang tahun 2023 ini minimal 18 tahun udah bisa mengikuti Daftar. ya seleksi untuk calon jaksa. Tapi dengan catatan di usia itu dia sudah sarjana hukum ya. Ya. Siapa Ya. tahu kan Siapa dia punya tahu, benar. potensi yang luar biasa. Dia 18 tahun, ya. ya. Akselerasi, dia lulus sarjana hukum dia usia 18 tahun kan sekarang juga ada ya lumayan banyak ya beberapa bibit-bibit unggul lah gitu. Artinya ini open buat mereka dari sejak usia 18 tahun bisa mengikuti seleksi ini. Nah, syarat maksimalnya ada. Syarat maksimalnya itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu syarat maksimalnya 30 tahun. 30 Ya, 30 tahun. Jadi masih ada kesempatan untuk mahasiswa abadi berapa kali? Ya. Iya. Lebih tepatnya mahasiswa yang ingin berkarya. Iya, betul sekali. Karena kesempatan sampai usia 30 tahun tadi. 30 tahun maksimal ya. Karena gini, setelah Iya. kita seleksi misalnya kalau diterima ya Mm-mm. jadi calon jaksa, itu kan tidak langsung. Ya. Kan ada prosesnya mereka mengabdi dulu, Ya. belajar dulu sebagai tata usaha, baru nanti ya mereka akan menempuh pendidikan pembentukan jaksa, pelatihan pendidikan pembentukan jaksa atau kita sering pakai istilah PPPJ, Ya. PPPJ Iya, gitu. betul. Ya makanya ada revisi atau diperbarui di Undang-Undang yang 11 2021 ini syarat maksimal itu 30 tahun. 30 Kalau dulu tahun. kalau nggak salah 35 tahun. 35 betul. Iya. Gitu. Berarti ada perbedaan lebih muda sekarang berarti Kak Imel ya, tapi di maksimalnya dia dimentok di 30 ya. 30 tahun untuk nanti ikut pendidikan jaksa ya. Pendidikan jaksa, Untuk pendidikan ya. jaksanya. Iya. Nah, kemudian karena nanti untuk ini saya perlu sampaikan juga ya untuk mengikuti pendidikan jaksa ini saya harus sampaikan juga itu ada syarat minimalnya. Syarat minimalnya 23 tahun. Kalau dulu kita syarat minimalnya kan 25 tahun maksimal 35 tahun. Iya, betul. Sekarang syarat minimalnya 23 tahun, Oke. syarat maksimalnya 30 tahun. Hmm. Nah, makanya seleksi ketika calon jaksa itu 18 tahun ya dengan logika ini kan nanti ada proses misalnya dia masuk 18 tahun kesempatan sampai dengan dia usia 23 tahun untuk Iya. mengikuti pendidikan jaksa gitu. Oke. Sangat menarik sekali ya. Iya, makanya. Dan juga tadi 20.000. Sorry, saya ada yang Gimana? perlu revisi nih. Apa tuh? Ini harus dibedain ya, takutnya teman-teman masyarakat tidak aware ya. Mm-mm. Saya ulangi nih, Iya. untuk seleksi pendaftaran Oke. minimal 18 tahun, oke, Oke. minimal 18 tahun, maksimal, 27 tahun untuk Maksimal. pendaftaran, Pendaftaran. ya pada saat seleksi calon masuk untuk calon jaksa. Oh ya. iya. Nah, ketika pendidikannya nanti ya pendidikannya minimal 23 tahun maksimal 30 untuk Oke. pendidikan Pendidikan ya setelah dia jaksanya. masuk dia terima calon jaksa nanti kan akan pendidikan PPPJ lagi itu yang 23-30 ya, tapi kalau pendaftaran seleksinya ini 18 maksimal 27 tahun. Sorry koreksinya Iya, ya iya, tadi iya. saya
Jadi sobat baja sekalian, jangan dikira itu ya Kak Imel yang masuk ke jaksa langsung jadi jaksa, tidak ya. Itu perlu proses lagi dan ada pendidikannya ada juga. pendidikannya Ya. juga. Mungkin juga Kak Desi mengalami berapa bulan? Saya di 4 bulanan lebih. 4 bulanan. Saya dan mungkin Kak Imel mengalami 6 bulan. 6 bulan kami ikut pendidikan di Kawah Chandra di bukanya para Adiaksa di Ragunan ya Kak ya. Iya. Angkatanku itu paling lama loh. Iya. PPJ 2012 itu aku kalau nggak salah hampir 8 bulan ya. Terhitung Hampir mulai 8 dari di satker masing-masing, kemudian di sentral, karena saya dulu seleksinya dari Sumatera Barat, jadi sentralnya kita di Medan, di situ aja ada semingguan lebih. Itu total mulai dari satker di daerah itu kita ada hampir 8 bulan. Jadi kayaknya sih angkatan paling lama deh. Diasah. Bukan proses yang singkat ya. Iya. Kira sampai ke saat ini ada nanti tesnya, mudah-mudahan rekan-rekan saudara Adiaksa lulus, nanti juga ada pendidikan jaksanya. Dan mau tanya nih Kak, mereka bisa pilih gak sih penempatan di mana? Oh nggak bisa. Nah, Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Kan nanti ketika kita sudah diterima, misalnya seleksi CPNS saya, itu nanti kita akan ikatan dinas. Kita harus siap ditempatkan di mana saja. Ada yang dilarang nggak sih Kak ketika ikatan dinas gitu? Ada yang dilarang nggak? Tidak boleh menikah kah? Tidak boleh apa kah? Kalau calon jaksa iya. Calon jaksa ya. Iya. Nah, ingat nih para calon jaksa nih, ya jangan nikah dulu. Bilangin sama calon jodohnya, bilangin sabar ya. Gitu. Tunggu saya jadi jaksa gitu. Iya, nih Iya. saya perlu menginformasikan lagi nih untuk para sarjana hukum, ada syarat IPK loh. Oh gitu. Ya. Iya. Tahun ini kita naikin standar. Ya. Oke. Kejaksaan RI menaikkan standar untuk IPK itu minimal 3,00. Minimal. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan 2,75 ya. 2,75. Ya, seiring dengan bertambahnya tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan, ya tentunya kita juga kejaksaan ya kan menginginkan bibit-bibit ya unggul lah, artinya Bibit unggul. semakin bertambah kualitas insan kejaksaan. Syarat IPK-nya itu 3,00. Itu ada ketentuan dari universitas mana nggak lah kira-kira? Apa harus negeri kah? Iya, gimana tuh, atau Kak? swasta Nanti kah? akan kita informasikan Oke. menyangkut akreditasi, Akreditasi. karena itu kan termasuk juga nanti syarat-syarat khususnya ya, syarat-syarat konkretnya nanti akan kita informasikan kembali. Tetapi yang perlu saya sampaikan tadi menyangkut persyaratan usia, menyangkut persyaratan latar belakang pendidikan, kemudian persyaratan IPK untuk saat itu di sini dulu deh, biar penasaran masyarakat. Iya. Ya kan? Nanti biar Kita cicil korek-korek Iya. web linknya BKN dan Biro Kepegawaian. Nah itu Ah. makanya masyarakat jangan sampai lupa untuk Iya. terus mengikuti dan mengecek kembali ya situs yang tadi, Persyaratan. portal yang sudah saya sampaikan, Biro Pek Kejaksaan atau biropekkejaksaan.go.id. Kalau bisa di follow kanal media sosialnya Kejaksaan ya Kak ya, Ya. di subscribe YouTube-nya Kejaksaan supaya apa? Supaya nggak ketinggalan informasi. Benar. Nggak tahu-tahu udah Informasi nyiapin berkas mau Iya. input, tahu-tahu udah udah ujian. lewat ya Kak ya. Iya. Menunggu lagi Padahal tahun udah depan. syarat-syaratnya yang disebutkan Kak Imel udah memenuhi, terpenuhi Nah. semua. Aduh, gara-gara Sayang tidak sekali mengupdate sebenarnya. info ya. Ya itu informasi yang disampaikan Kak Imel sungguh sangat bermanfaat ya Iya, untuk mudah-mudahan. sobat baja Cilegon sekalian. Bagi siapa teman-teman yang berminat boleh nanti didaftar. Kapan Kak tadi pembukaannya? 16 September 2023. 16 September 2023. Kira-kira 2 minggu lagi ya Kak Iya, ya pembukaan. Save the date. Save the date. Bunyi kalau lonceng lah. Jangan lupa tap layar. Lah itu Ya sudah. Oke, itu aja. Ada lagi kira-kira Kak Imel yang mau disampaikan ke teman-teman sobat baja Cilegon ada sih, sekalian? Mungkin Ya. kisi-kisi buat Iya. kawan-kawan ini yang mau ikut, Kisi-kisinya gampang. Siapkan dirimu. siapkan diri. Siapkan administrasi, ya kan?
Kalau administrasi standar kan bisa dicek 10 tahun lalu ya kan. Kalaupun nanti ada penambahan, paling tidak teman-teman udah siap dulu nih, udah prepare dengan syarat-syarat administrasinya ya. Kemudian pastinya mempersiapkan pengetahuan Anda. Belajarlah. Kalau saya dulu sharingnya pengalamannya dulu, sebelum saya kan lulus itu bulan Agustus waktu itu 2008 itu udah saya pantengin terus itu sebelum seleksi itu saya cari gitu ya, gimana sih dulu apa yang tahun-tahun sebelumnya apa aja sih, kan kadang-kadang kita cek-cek di Google juga ada apa contoh soal iya. Kadang-kadang tuh Kak hanya optionnya diganti A jadi B ini sebenarnya intinya sama gitu. Minimal kita dapat pengetahuan tentang ini ya biasanya yang dijadikan materi untuk tes ketika TKD, TKB gitu ya. Itu penting. Kemudian tes psikotes itu kan bisa kita pelajari. Kita bisa mendapatkan bukunya di berbagai toko buku. Bahkan sekarang ada yang bisa dari Google juga ada, internet ada. Yang pasti siapkan dirimu supaya kamu menjadi yang terpilih. Persiapkan diri Anda. Apa sih tes yang bakalan nantinya itu, cari materinya di Google, ke perpustakaan, baca-baca. Jadi harapan kita untuk Sobat Baja semuanya dengan kita memberikan informasi ini, semoga teman-teman Baja yang lagi menonton pada pagi hari ini adalah nantinya akan menjadi bagian dari Insan Adiaksa. Oke, naikkan taraf, naikkan kemampuan karena untuk kejaksaan ini tantangan ke depan akan semakin berat. Dan jangan lupa sebelum mengisi formasi nanti cek formasinya, cek juga apa yang menjadi tugasnya itu ada kok di Instagram Biro P Kejaksaan itu sudah sudah dimuat informasi. Misalnya kayak tadi saya sampaikan petugas barang bukti apa sih tugasnya, kemudian pengawal tahanan itu ngapain ya kan, pengelola data administrasi penanganan perkara itu apa gitu ya. Di luar karena kejaksaan sendiri itu tidak hanya ASN jaksa, tetapi juga ada ASN non jaksa. Nanti tugas-tugasnya itu ada di Instagram Biro P Kejaksaan. Catat. Jadi semua mempunyai kesempatan untuk bisa bergabung di Insan Adiaksa. Dan ada banyak formasi untuk menampung. Banyak formasi. Sayang sekali kalau teman-teman tidak akan melewatkan kesempatan ini ya, karena ada 7.000 lebih ya Kak Imel ya formasi yang akan dibuka ya. Oke, itu saja mungkin Kak Ahmed ya dan Kak Imel ya untuk informasi yang kita berikan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Imel sebagai bintang tamu pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan berguna bagi teman-teman Sobat Baja sekalian. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baja. Berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis.